Selamat siang, perkenalkan nama saya Petra Ngangenan, prodi KIS1 kelas A. Di video kali ini, saya akan membuat sebuah video tentang menggunakan Node.js secara interaktif dan menjalankan terminal REPL. Node.js dilengkapi dengan node interaktif. Node ini disebut terminal REPL, yang merupakan singkatan dari read, eval, print, dan loop. Read yaitu membaca masukan atau input yang ditulis oleh pengguna dan mengirimkannya ke dalam kode JavaScript. Kemudian eval yaitu mengevaluasi kode yang telah dibaca. Print yaitu mencetak untuk menampilkan hasil evaluasi ke layar terminal. Loop yaitu mengulang 3 langkah di atas sampai pengguna menekan tombol Ctrl C 2 kali atau Ctrl B untuk menghentikan terminal REPL. Menjalankan terminal REPL. Untuk menjalankan Node.js secara interaktif, tulis node ke dalam terminal. Langsung saja kita membuka terminal menggunakan cmd. Oke, kemudian kita perbesar. Langsung saja kita ketikkan node, enter. Oke. Pada prompt tanda lebih besar di layar, kita dapat menulis perintah-perintah JavaScript. Misalkan sebagai berikut, 1 tambah 1, enter. Dari 1 tambah 1 otomatis hasilnya akan keluar di layar kedua secara otomatis. Kemudian yang contoh berikut lagi, contohnya 3 kali 5. Oke, secara otomatis hasilnya akan keluar atau tampil di layar, yaitu 15. Kemudian kita bisa menggunakan console .log, kemudian buka kurung, tanda petik, node.js, yang tanda petik, tutup kurung, kemudian kita enter. Oke, maka akan muncul cetak node.js. Kemudian kita juga bisa coba lagi, yaitu var x sama dengan 5. Kemudian kita enter. Oke, tidak difungsikan. Kemudian kita klik lagi var i, kemudian enter. Kemudian kita bisa membuat perulangan for, yaitu yang ketikkan for, buka kurung i sama dengan 0, kemudian ketik koma, i lebih kecil dari x, titik koma, i plus plus, kemudian tutup kurung, kemudian buka kurung kurawal, ketikkan konsol, ketik log, buka kurung i, tutup kurung, kemudian tutup kurung kurawal, kemudian kita enter. Oh, ada error, maaf, mungkin agak salah pengetikan. Lagi ulang for, buka kurung i sama dengan 0, kemudian titik koma, oke, kemudian i lebih besar dari 0, oke, i lebih besar dari x, maaf, i lebih besar dari x, kemudian titik koma, kemudian i plus plus, oke, kemudian tutup kurung, buka kurung kurawal, konsol, titik log, buka kurung i, tutup kurung kurawal, dan enter. Oke, maka hasilnya seperti ini.
Tataan rival yang ditampilkan pada terminal REPL menunjukkan bahwa perintah yang dieksekusi tidak kembalikan nilai. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana menulis ekspresi. Seperti yang telah Anda lihat sebelumnya bahwa terminal REPL dapat digunakan untuk menulis ekspresi-ekspresi aritmatika sederhana layaknya sebuah kalkulator. Sebagai contoh, kita klik di bagian sini, kemudian kita tekan 9 kali 11, enter, maka akan muncul secara otomatis hasilnya yaitu 99. Untuk contoh berikut lagi, kita ketikkan misalnya buka kurung 2 tambah 3 tutup kurung kali buka kurung 6 kurang 3 tutup kurung, kemudian enter. Oke, maka hasilnya akan tampil otomatis yaitu 15. Kemudian kita ketikkan contoh berikut lagi yaitu 14%, 4, enter. Oke, hasilnya yaitu 2. Kita coba lagi contoh berikut yaitu 14 bagi 4, enter. Oke, hasilnya otomatis yaitu 3,5. Kemudian contoh lagi yaitu 2 double kali 6, enter. Oke, hasilnya 64. Itu merupakan cara tulis mengenai ekspresi. Selanjutnya kita akan menggunakan tanda underscore. Kita bekerja dengan Node.js secara interaktif, maka tanda underscore akan menyimpan di line terakhir yang dihasilkan. Contohnya kita ketikkan angka 2 kali 3, kemudian kita enter. Oke, hasilnya 6. Selanjutnya kita ketik underscore kali underscore, enter. Oke, hasilnya 36. Kenapa hasilnya 36? Jadi hasilnya 36 karena underscore itu menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Jadi karena nilai terakhir yang dihasilkan 6, maka underscore di bawah ini terbaca 6 kali 6. Ini terbacanya 6 kali 6. Jadi hasilnya 36. Jadi kita enter, maka nilai terakhir dari underscore sekarang adalah 36. Contohnya itu underscore dan enter. Oke, underscore terakhir sekarang adalah 36. Jika kita mau dikali 2 maka hasilnya akan berubah menjadi 72. Oke, enter. Oke. Pada contoh di layar, tanda underscore menyimpan nilai 6 seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu nilai yang dihasilkan oleh operasi perkalian 2 dan 3 itu akan menyimpan hasil akhirnya, yaitu tadi kan 6, jadi hasil akhirnya yaitu 6. Pada contoh, variabel dapat didefinisikan dengan kata kunci var. Jika didefinisikan menggunakan kata kunci var, maka nilai dari variabel tersebut tidak akan langsung ditampilkan ke layar. Nilai baru tampil ketika kita menggunakan variabel tersebut. Perhatikan perbedaan antara dua baris dengan kode berikut. Kita ketik A sama dengan 3, kemudian kita enter, maka hasilnya adalah 3. Oke. Kemudian kita ketik lagi var, kemudian B sama dengan 4, enter. Oke, tidak terbaca atau tidak difungsikan karena jadi tidak mengembalikan nilai. Pada contoh tersebut, variabel A didefinisikan tanpa kata kunci var. Oleh karena itu, nilainya langsung ditampilkan di layar terminal. Variabel yang didefinisikan tersebut selanjutnya dapat dipanggil sesuai kebutuhan, misalnya untuk perhitungan dan sebagainya. Contoh, kita ketikkan A kali B. Kemudian kita enter. Hasilnya yaitu 12. Karena nilai A ini adalah 3 dan nilai B-nya adalah 4. Namun di atas kita tulis var B sama 4, maka tidak mengembalikan nilai. Tapi kalau kita panggil untuk mengoperasikan hasil perkalian, maka dia akan panggil nilai B sama dengan 4. Jadi A kali B sama dengan 12.
Atau kita bisa pakai contoh yang lain, yaitu contohnya 2 kali buka kurung, kemudian A tambah B tutup kurung, kemudian kita enter. Maka hasilnya yaitu 14. Yang diperoleh dari A-nya 3 dan B-nya 4. 3 tambah 3 kan 3 tambah 4 kan 7, kemudian dikali 2, jadi hasilnya 14. Contoh lain yaitu kita ketikkan konsol, kemudian titik log, oke. Kemudian buka kurung, kemudian tanda petik nilai A titik 2 tanda petik kemudian tambah A, dan tutup kurung, kemudian kita enter. Maka hasilnya yaitu 3. Perintah yang terdiri dari beberapa baris. Terminal RPL juga mendukung perintah yang terdiri dari beberapa baris. Misalnya, untuk membuat log pemilihan dan pengulangan, kita ketikkan var A sama dengan 10, kemudian kita enter. Oke. Kemudian kita ketikkan lagi if buka kurung A lebih besar dari 0, kemudian tutup kurung, kemudian buka kurung kurawal, kemudian kita enter. Kita ketik konsol, oke, kemudian titik log buka kurung A tambah tanda petik kemudian adalah bilangan positif, kemudian tanda petik tutup kurung enter. Oke, kemudian kita ketikkan lagi else buka kurung. Oke, dan kita ketik konsol titik log buka kurung A tambah tanda petik adalah bilangan negatif. Kemudian tutup kurung tanda petik tutup kurung dan kita enter, dan tutup kurung kurawal dan enter. Oke, 10 adalah bilangan positif, jadi hasilnya itu 10 adalah bilangan positif. Cara bacanya yaitu jika A lebih besar dari 0 maka dia akan mencetak A adalah bilangan positif, di mana A adalah variabel, namun yang ditampilkan adalah string-nya. Jika tidak maka A adalah bilangan negatif. Di sini diketahui var adalah 10, maka 10 adalah bilangan positif karena 10 lebih besar dari 0. Kita coba lagi yang berikut, yaitu var I sama dengan 1. Var I sama dengan 1, kemudian enter. Hasilnya undefined karena nilai tidak dikembalikan. Kemudian kita ketik while untuk pengulangan. While kemudian buka kurung I lebih kecil sama dengan 3, kemudian tutup kurung buka kurung kurawal dan enter. Oke,
Kemudian kita ketik konsol titik log buka kurung tanda petik baris ke tanda petik tambah i tutup kurung enter i // enter tutup kurung kurawal dan enter. Oke, jadi kita bisa lihat satu lebih kecil dari 3. Sebelumnya kita sudah mendeklarasikan i sama dengan 1. Satu lebih kecil dari 3 bagi benar, maka dia akan mencetak baris ke 1. Baris ke i nilai yang terkandung ini. Setelah itu dia turun, dia menambahkan inkremen dari i, berarti nilai yang terkandung dalam i ditambah 1. Jadi posisi terakhir adalah 2. Kembali ke atas, 2 lebih kecil dari 3. Bernilai benar, maka dia cetak 2. Balik lagi ke atas, 3 lebih kecil sama dengan 3, bernilai benar, maka dia cetak 3. Terakhir, 4 lebih kecil sama dengan 3, bernilai salah, maka perulangannya dihentikan. Jadi nilai i-nya yang terakhir adalah 3. Tanda titik 3 kali ini menandakan bahwa baris tersebut merupakan baris perintah lanjutan dari baris sebelumnya. Membuat fungsi. Selain ekspresi dan log perintah sederhana, maka kita juga dapat mendefinisikan fungsi pada saat bekerja dalam terminal RPL. Contoh kode berikut akan menunjukkan hal tersebut. Kita ketikkan fungsion tambah. Kemudian buka kurung A, B, tutup kurung, kemudian buka kurung kurawal. Enter, return A tambah B. Enter, tutup kurung kurawal dan enter. Oke, sekarang kita akan memanggil fungsinya. Untuk memanggil fungsi dari penjumlahan itu, maka kita simpan dalam variabel hasil. Kita ketikkan hasil sama dengan tambah buka kurung 13,86 tutup kurung ke enter. Hasilnya 399. Hasilnya sekarang kita tinggal memanggil variabel hasil yang menampung hasil hitungan dari 13,86. Kita ketikkan hasil dan enter. Oke, kemudian kita juga bisa langsung menampilkan di layar. Kita langsung ketikkan tambah buka kurung 1,2 tutup kurung, kemudian enter, maka hasilnya 3. Kita bisa coba yang lain. Kita ketikkan tambah buka kurung 8,9 tutup kurung, kemudian kita enter, maka hasilnya akan muncul otomatis, yaitu 17. Baik, jadi kita perhatikan di sini. Di sini fungsinya, kemudian kita membuat fungsi tambah parameter A dan B, kemudian dia return nilai A diambil ditambah dengan nilai B. Jadi saat kita menuliskan tambah 8 dan 9, maka dia akan mengambil nilai A dan B. Kemudian dijumlahkan, dan setelah itu nilainya dikembalikan. Selanjutnya kita akan membuat objek. Terminal REPL juga mendukung pembuatan objek seperti yang ditunjukkan oleh contoh kode di bawah ini. Kita ketikkan var obj, kemudian kita ketikkan sama dengan new object buka kurung tutup kurung, enter. Oke.
Kemudian kita ketikkan obj titik alas var obj sama dengan new object. Kemudian kita buka kurung dan enter. Oke, baik, kita lanjut. Kita klik var obj sama dengan new object. O nya harus O besar, kemudian B, buka kurung enter. Oke. Kemudian kita ketikkan obj titik alas sama dengan 3, enter. Oke, kita ketikkan obj titik tinggi sama dengan 5, enter. Obj titik luas sama dengan fungsion buka kurung kemudian return buka kurung kurawal return. Oke. Kemudian buka kurung obj titik alas kemudian kali obj titik tinggi bagi 2, tutup kurung kurawal, enter. Oke. Maaf, ada kesalahan. Obj titik luas kemudian sama dengan fungsion buka kurung tutup kurung kemudian buka kurung kurawal return kemudian buka kurung obj titik alas kali obj titik tinggi kemudian tutup kurung bagi 2, tutup kurung kurawal, enter. Oke. Memanggil metode luas, enter. Kemudian obj titik luas, enter. Jadi hasilnya yaitu 7,5. Jadi sini kita mendeklarasikan objek baru dengan nama obj kita. Kita juga bisa mengganti nama obj dengan nama yang lain, misalnya pet sama dengan new object. Obj titik alas jaring luas alas kali tinggi bagi 2. Untuk alas diberi nilai 3 dan obj untuk tinggi diberi nilai 5. Kemudian untuk objek
luas diperoleh dari fungsi yang mengembangkan nilai berupa objek alas kali objek tinggi bagi 2. Jadi ketika kita menghentikan objek luas, maka dia akan langsung melakukan perhitungan yang ada di bagian return ini, dan hasilnya dikeluarkan angka 7,5. Pada contoh tersebut, kita membuat objek dengan nama obj yang mempresentasikan objek segitiga. Objek tersebut memiliki 2 properti, yaitu properti alas kali properti tinggi dan 1 makro yang luas. Beberapa perintah yang tambahan yang dapat dilakukan bekerja dengan terminal RPL adalah sebagai berikut. Jadi ada beberapa perintah tambahan yang dapat digunakan ketika bekerja dengan terminal RPL, yaitu yang pertama Ctrl C yang berfungsi untuk keluar dari perintah yang sedang aktif. Kemudian yang kedua Ctrl C 2 kali berfungsi untuk keluar dari terminal RPL. Kemudian Ctrl D berfungsi untuk keluar dari terminal RPL sama dengan Ctrl C 2 kali. Kemudian tombol panah atas bawah berfungsi untuk menampilkan perintah sebelumnya atau sesudahnya. Kemudian tombol tab berfungsi untuk melengkapi perintah yang ditulis. Kemudian help berfungsi untuk menampilkan bantuan dari daftar perintah yang ada. Kemudian titik break berfungsi untuk keluar dari perintah yang terdiri dari beberapa baris. Kemudian titik nil fungsinya sama seperti titik break, yaitu untuk keluar dari perintah yang terdiri dari beberapa baris. Kemudian titik save spasi nama file berfungsi untuk menyimpan perintah di dalam terminal RPL ke file. Kemudian titik load spasi nama file berfungsi untuk membuat perintah dari file ke dalam terminal RPL. Kemudian berikut menghentikan terminal RPL. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk menghentikan terminal RPL, kita dapat menggunakan Ctrl C 2 kali. Contohnya seperti berikut ini. Kita ketikkan A sama dengan 3, kemudian enter. Oke, kemudian var B sama dengan 4, enter. Kemudian A kali B, kemudian enter. Kemudian 12 kali buka kurung A tambah B kurung enter. Jadi untuk mengukur terminal RPL, silakan ketik tanda titik exit, tekan tombol tab untuk melengkapi, kemudian tekan enter. Jadi untuk mengukur terminal RPL, maka tampilannya seperti ini, berarti terminal RPL-nya sudah tertutup. Kemudian selain tombol Ctrl C yang ditekan 2 kali, kita juga dapat menggunakan Ctrl G untuk keluar dari terminal. Jadi saya akan ulangi, saya ketikkan Ctrl G, enter. Kemudian ketik A sama dengan 3, enter. Sekarang kita mau keluar, kita bisa tekan Ctrl C 2 kali atau tekan Ctrl G. Di sini saya akan menekan tombol Ctrl G. Oke, berarti ini sudah keluar dari terminal RPL. Jadi baik, semoga video kali ini tentang menggunakan Node.js secara interaktif bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.